pagi buat seluruh jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pagi hari ini. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberi kepada kami hari yang baru untuk kami pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 tertulis di kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita menginginkan dalam kehidupan kita adalah bersuka cita. Dan ketika kita boleh mengartikan kegembiraan atau sukacita di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan merasakan senang. Gembira itu diidentikan dengan kesenangan. Gembira itu juga diidentikan dengan riang, sukacita, dan bahagia. Karena itu semua orang menginginkan hidupnya senang, sukacita, riang, dan bahagia. Karena itu melalui kitab Amsal ini, Amsal peduli kepada hati manusia yang sedang dirundung kepedihan atau juga patah semangat. Kondisi patah semangat yang dihadapi di tengah-tengah kitab Amsal ini supaya hidup yang percaya boleh bersuka cita di tengah-tengah pribadinya. Walaupun memang secara manusiawi kita mengharapkan supaya kita boleh bersuka cita dalam kondisi apapun. Karena itu melalui kitab Amsal ini kita diingatkan supaya segala sesuatu yang kita lakukan boleh menghadapi sukacita yang begitu besar yang kita terima, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kita baca di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini juga menjadi syair lagu. Kalau kita boleh bersedih, mungkin kita akan mengingat ayat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita boleh patah, ketika mata kita berair-air, ketika semangat kita boleh luntur, tetapi kita harus ingat sukacita yang begitu besar ketika kita menerima kasih setia Tuhan. Ini juga yang diingatkan oleh kitab Amsal. Ketika kepedihan atau kesedihan melanda kehidupan kita, maka sesuatu hal yang akan kita kerjakan, kita tidak akan semangat. Makanya dari hati yang senang akan
tercermin atau terpancar juga dari wajah kita. Apakah kita menghadapi kesenangan, atau dari wajah kita juga terpancar apakah kita lagi sedih. Ketika hal ini juga diberitakan kepada semua orang, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan boleh membuat kita bergembira. Banyak cara dilakukan orang untuk menjaga hatinya agar tetap bergembira. Ketika dia mengalami kegembiraan, mungkin dia boleh bernyanyi. Ketika dia boleh menghadapi kesedihan, dia juga boleh bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang bergembira dan berseri-seri. Ketika kita boleh menikmati segala sesuatu yang kita harapkan, kegembiraan itu datangnya daripada Tuhan. Sukacita yang begitu besar, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan tergantung apa yang kita miliki. Jangan dulu tunggu kita mempunyai banyak harta baru kita bergembira, tidak. Bukan seberapa banyak yang kita miliki sehingga kita boleh bergembira. Apapun yang kita peroleh, sedikit berkat yang kita terima daripada Tuhan, ketika kita boleh memancarkan sukacita itu datangnya daripada Tuhan, maka semangat kita akan berseri-seri. Karena itu jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang gembira adalah pilihan kita. Tergantung bagaimana sikap kita untuk menghadapinya. Ketika kita boleh menghadapi segala penderitaan yang kita terima di tengah-tengah hidup kita, kita boleh memancarkan bahwa sukacita, kegembiraan yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan menjadi milik kita. Sukacita sejati hanya berasal dari Tuhan. Karena itu tidak ada dunia ini menawarkan sukacita. Tapi sukacita yang begitu besar datangnya dari Tuhan. Karena itu marilah kita memilih sukacita yang begitu besar di tengah-tengah hidup kita, yaitu sukacita yang datangnya dari Tuhan. Supaya hati kita boleh gembira, supaya wajah kita berseri-seri. Bagaimana wajah yang berseri-seri? Ketika wajahnya berseri-seri itu kelihatan juga bercahaya, bersemangat, elok, dan indah. Itulah wajah yang berseri-seri. Karena itu setiap hari kita harus memancarkan sukacita di tengah-tengah hidup kita. Seperti yang dilakukan di tengah-tengah ayat ini melalui kitab Amsal. Supaya setiap orang boleh peduli kepada hati yang gembira. Walaupun kita menghadapi begitu banyak masalah, bertubi-tubi mungkin kejadian penderitaan yang kita terima di tengah hidup kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita semangat. Allah memberikan kepada kita sukacita. Allah memberikan kepada kita hati yang riang. Allah juga memberikan hati yang bahagia. Kami sudah sampaikan tadi, bukan seberapa mewah dan sebegitu banyak yang kita dapatkan baru kita bergembira, baru hati kita bersukacita. Tetapi marilah kita menikmati apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu juga sukacita yang begitu besar yang kita terima di tengah hidup kita. Karena itu kondisi apapun yang mempengaruhi kita, marilah kita tetap bersukacita. Karena sukacita itu membawa obat yang manjur buat kita menghadapi segala kondisi yang kita hadapi. Karena itu hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Tetapi kita harus mematahkan kepedihan itu. Karena Tuhan menyertai kita. Dalam situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kepedihan. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan di tengah-tengah hidup kita. Pribadi lepas pribadi.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami bergembira, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan apa yang kami dapatkan baru kami boleh bergembira, tetapi sukacita Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh bergembira di tengah-tengah hidup kami dalam kondisi apapun. Karena itu berkatilah kami Bapa. Biarlah seluruh kehidupan kami oleh Tuhan Yesus berkati, supaya setiap hari kami boleh merasakan sukacita itu, karena Tuhan memberkati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, kondisi apapun yang mereka hadapi. Tuhan memberi kepada jemaat-Mu sukacita. Tuhan memberikan kesembuhan buat jemaat-Mu yang sakit di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberikan kepada jemaat-Mu penghiburan ketika ada jemaat-Mu yang berduka cita. Tuhan memberikan kehidupan buat seluruh jemaat-Mu, cukupkan kebutuhan mereka. Kau berkati langkah-langkah kami di sepanjang satu hari ini, kemanapun kami melangkah. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan penyertaan. Kau berkati ibadah kami untuk besok hari. Kau berkati jemaat-Mu yang datang ke bait-Mu, dan Kau berkati para hamba-Mu yang menyampaikan firman. Sukacita Tuhan lengkap dalam hidup kami. Karena kami bersukacita, Tuhan akan memberkati pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua.